Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, semoga kesehatan, ketenangan, dan keberkahan senantiasa menyertai langkah Bapak dan Ibu sekalian dimanapun berada. Kami memahami benar bahwa masa pensiun bukanlah akhir dari sebuah pengabdian, melainkan babak baru yang seharusnya dinikmati dengan penuh kedamaian setelah berpuluh-puluh tahun Bapak dan Ibu mendedikasikan tenaga, pikiran, dan waktu untuk bangsa dan negara tercinta ini. Baik Bapak dan Ibu yang merupakan purna-purnawan PNS atau ASN, anggota TNI, Polri, maupun para ibu warakawuri, Bapak Duda, serta ahli waris yang setia menanti hak-hak yang seharusnya diterima, kami hadir di sini untuk menemani waktu santai Bapak dan Ibu dengan informasi yang menyejukkan hati. Kita semua tahu bahwa dalam beberapa waktu terakhir, ada banyak tanya yang tersimpan di benak mengenai kapan kiranya penyesuaian penghasilan, atau yang sering kita sebut sebagai rapel, itu akan benar-benar mendarat di rekening masing-masing. Penantian ini tentu bukan sekadar masalah angka, melainkan tentang penghargaan atas dedikasi dan juga kebutuhan hidup sehari-hari yang terus berjalan tanpa menunggu. Kami merasakan apa yang Bapak dan Ibu rasakan. Ada kalanya rasa bingung muncul ketika mendengar kabar yang simpang siur. Namun hari ini kami ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk menarik napas lega dan menyimak penjelasan kami dengan seksama, penuh ketenangan, tanpa perlu merasa terburu-buru. Perjalanan panjang birokrasi memang seringkali terasa seperti lorong yang berliku, di mana setiap kebijakan baru harus melewati berbagai meja verifikasi sebelum akhirnya sampai ke tangan Bapak dan Ibu sekalian. Kita menyadari bahwa proses administratif di negara kita seringkali membutuhkan kesabaran ekstra, di mana sinkronisasi data antar instansi kadang tidak secepat yang kita bayangkan. Namun, penting bagi kita untuk memahami bahwa ketelitian ini dilakukan demi memastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun hak Bapak dan Ibu yang terlewatkan atau jatuh ke tangan yang salah. Selama ini, Bapak dan Ibu mungkin sudah terbiasa dengan jadwal rutin pencairan gaji pensiun setiap awal bulan, namun ketika ada kebijakan tambahan seperti kenaikan gaji atau rapel THR, ada mekanisme khusus yang harus dijalankan oleh pihak penyalur seperti Taspen maupun Asabri. Keterlambatan yang terkadang terjadi bukanlah karena kesengajaan, melainkan karena proses digitalisasi yang sedang diupayakan pemerintah untuk memvalidasi jutaan data pensiun di seluruh pelosok tanah air. Kami mengerti bahwa bagi Bapak dan Ibu, setiap hari penantian sangatlah berarti, terutama saat kebutuhan mendesak muncul, mulai dari urusan dapur, biaya pendidikan cucu, hingga keperluan kesehatan yang tidak bisa ditunda. Kabar baik yang telah dinanti-nantikan itu kini mulai menunjukkan titik terang yang nyata seiring dengan selesainya proses rekonsiliasi data antara Kementerian Keuangan dan pihak penyalur. Penyaluran rapel kenaikan gaji dan selisih THR ini merupakan wujud nyata dari perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan para purnawirawan dan pensiun sekalian. Berdasarkan pantauan kami pada prosedur yang telah ditetapkan, proses pencairan ini dilakukan secara bertahap untuk menjaga stabilitas sistem perbankan dan memastikan dana tersalurkan dengan tepat sasaran. Penting untuk dicatat bahwa Bapak dan Ibu tidak perlu merasa khawatir jika rekan sesama pensiun sudah menerima sementara Bapak dan Ibu belum, karena urutan pencairan seringkali bergantung pada kesiapan data di masing-masing kantor cabang bank pembayar atau kantor pos. Secara khusus, perhatian besar tertuju pada tanggal 20 sebagai waktu indikatif, di mana proses sinkronisasi data biasanya telah mencapai tahap final di sistem pusat, sehingga pergerakan saldo di rekening Bapak dan Ibu kemungkinan besar akan terlihat secara signifikan pada periode tersebut. Meskipun ini bukan janji yang mutlak karena faktor teknis di lapangan, namun pola distribusi yang ada menunjukkan bahwa pekan-pekan ini adalah masa krusial di mana dana tersebut mulai mengalir ke pundi-pundi Bapak dan Ibu. Bagi Bapak dan Ibu yang mungkin masih merasa asing dengan istilah-istilah teknis, mari kita bayangkan proses ini seperti air yang dialirkan dari bendungan besar menuju sawah-sawah di desa. Sebelum air sampai ke sawah Bapak dan Ibu, petugas harus memastikan saluran irigasinya bersih dari sumbatan dan pintunya terbuka dengan benar. Begitu pula dengan rapel pensiun ini,
Saluran irigasi tersebut adalah sistem perbankan dan data digital Bapak dan Ibu. Salah satu proses yang paling menentukan adalah verifikasi nomor rekening. Terkadang, ada kendala di mana rekening sudah lama tidak digunakan atau ada sedikit perbedaan nama antara data di KTP dengan data di bank, yang menyebabkan sistem menunda pengiriman dana secara otomatis. Inilah yang sering kita sebut sebagai sinkronisasi sistem. Jika hal ini terjadi, Bapak dan Ibu tidak perlu panik. Ini hanyalah prosedur keamanan standar untuk melindungi uang Bapak dan Ibu. Bagi para janda atau duda dari pensiunan, atau yang kita kenal sebagai penerima pensiun warakawuri dan yatim piatu, prosesnya mungkin membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk validasi dokumen pendukung, namun hak Bapak dan Ibu tetap dijamin sepenuhnya oleh undang-undang dan tidak akan berkurang sedikit pun. Selanjutnya, kami ingin berbagi mengenai langkah praktis yang bisa Bapak dan Ibu lakukan dari rumah dengan bantuan anak atau cucu tanpa harus menguras tenaga pergi ke kantor cabang jika memang kondisi fisik tidak memungkinkan. Saat ini, teknologi seperti aplikasi Taspen Mobile atau layanan informasi mandiri telah dirancang untuk memudahkan Bapak dan Ibu memeriksa status pembayaran secara mandiri. Cukup dengan memasukkan nomor identitas pensiun, Bapak dan Ibu bisa melihat apakah dana rapel tersebut sudah masuk dalam daftar bayar atau masih dalam proses verifikasi administratif. Namun, jika Bapak dan Ibu lebih merasa nyaman untuk berkomunikasi langsung, datang ke bank mitra bayar tetap menjadi pilihan yang bijak. Kami menyarankan agar Bapak dan Ibu membawa serta buku tabungan dan identitas diri yang sah. Jangan ragu untuk bertanya dengan sopan, namun tegas kepada petugas mengenai status SKPP Rapel, Bapak dan Ibu. Terkadang, komunikasi yang baik dengan petugas bank bisa membantu mempercepat proses pembaruan data yang mungkin tersendat. Kami juga ingin mengingatkan agar Bapak dan Ibu senantiasa waspada terhadap pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menghubungi melalui telepon atau pesan singkat dengan iming-iming mempercepat pencairan dana, namun meminta sejumlah biaya atau data pribadi seperti PIN ATM. Harap diingat bahwa instansi resmi tidak pernah meminta imbalan apapun dalam proses pencairan hak pensiun Bapak dan Ibu. Mari kita sejenak merenungkan betapa berartinya tambahan dana ini bagi keseharian Bapak dan Ibu. Kami membayangkan betapa senangnya Bapak dan Ibu saat bisa membelikan baju baru untuk cucu tercinta, atau mungkin menambah stok vitamin dan obat-obatan rutin agar tubuh tetap bugar di hari tua. Ada pula di antara Bapak dan Ibu yang mungkin berencana menggunakan dana ini untuk memperbaiki bagian rumah yang bocor sebelum musim hujan tiba, atau sekadar untuk menyambung silaturahmi dengan kerabat jauh. Harapan-harapan sederhana namun mulia inilah yang menjadi alasan mengapa kejelasan informasi mengenai rapel ini sangat penting. Kita memang tidak bisa menutup mata bahwa terkadang birokrasi kita terasa lamban dan ada kalanya pengumuman resmi tidak secepat rumor yang beredar di media sosial. Hal ini tentu menimbulkan rasa lelah secara emosional, seolah-olah kita harus terus-menerus menagih apa yang sudah menjadi hak kita. Namun, di tengah ketidakpastian itu, kami mengajak Bapak dan Ibu untuk tetap tenang dan tidak mudah terpancing emosi yang bisa mengganggu kesehatan. Mari kita sikapi setiap perkembangan dengan kepala dingin, karena pada akhirnya kebenaran administratif akan selalu berpihak pada Bapak dan Ibu yang telah sah terdata sebagai penerima negara. Dalam menghadapi situasi di mana data mungkin mengalami anomali atau tidak cocok, Bapak dan Ibu bisa melakukan langkah validasi data secara berkala. Misalnya, bagi pensiunan yang berpindah alamat atau mengganti nomor telepon, sangat penting untuk melaporkan perubahan tersebut kepada pihak Taspen atau Asabri. Hal ini bertujuan agar setiap informasi penting dan proses autentikasi biometrik melalui ponsel bisa berjalan lancar tanpa hambatan teknis. Kita tahu bahwa terkadang proses autentikasi wajah atau suara di aplikasi bisa terasa menyulitkan, terutama jika pencahayaan kurang atau perangkat yang digunakan sudah berumur. Jika Bapak dan Ibu mengalami kendala saat melakukan autentikasi mandiri, jangan berkecil hati. Mintalah bantuan orang terdekat atau luangkan waktu sejenak untuk beristirahat dan mencobanya kembali saat kondisi cahaya lebih terang. Proses digital ini memang diciptakan untuk mempermudah
Meskipun pada tahap awal mungkin terasa sedikit membebani bagi kita yang tidak terbiasa dengan gawai modern. Namun, dengan sedikit kesabaran, teknologi ini justru akan melindungi Bapak dan Ibu dari antrean panjang yang melelahkan di masa depan. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, kami sangat menghargai setiap tetes keringat yang telah Bapak dan Ibu berikan untuk negara ini selama puluhan tahun. Oleh karena itu, kami akan selalu berupaya memberikan informasi yang paling akurat dan menenangkan, agar Bapak dan Ibu tidak perlu terjebak dalam rasa cemas yang berlebihan. Penyaluran rapel THR dan kenaikan gaji ini adalah bukti bahwa negara tetap mengingat jasa-jasa Bapak dan Ibu. Meskipun prosesnya bertahap, yakinlah bahwa setiap prosedur sedang diupayakan agar selesai secepat mungkin. Kami menyarankan agar Bapak dan Ibu terus memantau saldo rekening secara berkala, namun tetap dengan cara yang santai. Tidak perlu mengecek ATM setiap jam. Cukup pantau melalui layanan perbankan seluler jika tersedia, atau tanyakan pada petugas saat Bapak dan Ibu melakukan penarikan bulanan rutin. Jika hingga akhir bulan ini dana belum juga terlihat, Bapak dan Ibu memiliki hak penuh untuk mengajukan pertanyaan melalui kanal resmi, baik melalui media sosial instansi terkait yang kini sudah sangat responsif, maupun melalui layanan pengaduan telepon yang tersedia. Sampaikanlah kendala Bapak dan Ibu dengan tutur kata yang baik, karena dengan komunikasi yang santun, petugas pun akan lebih bersemangat dalam membantu menyelesaikan kendala administratif yang mungkin terjadi. Sebagai penutup, kami ingin kembali mendoakan agar Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan yang prima, umur yang panjang dan berkah, serta selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dana rapel yang akan segera Bapak dan Ibu terima ini dapat memberikan manfaat yang luas, membawa keceriaan di tengah keluarga, dan meringankan setiap beban kebutuhan hidup. Jangan lupa untuk senantiasa bersyukur atas setiap rezeki yang datang, sekecil apapun itu, karena rasa syukur adalah kunci utama ketenangan hati di usia senja. Kami juga mengajak Bapak dan Ibu untuk terus terhubung dengan kami. Jika Bapak dan Ibu merasa informasi ini bermanfaat dan memberikan ketenangan, kami akan sangat berterima kasih jika Bapak dan Ibu berkenan untuk menyukai video ini dan membagikannya kepada rekan-rekan sesama pensiunan lainnya agar mereka juga mendapatkan kejelasan yang sama. Silakan berlangganan atau tekan tombol subscribe pada saluran kami agar Bapak dan Ibu tidak tertinggal informasi-informasi penting lainnya yang akan selalu kami sajikan dengan penuh rasa hormat dan integritas. Kami berjanji akan terus mengawal perkembangan informasi ini hingga seluruh dana rapel benar-benar masuk ke rekening Bapak dan Ibu tanpa terkecuali. Terima kasih atas perhatian dan kesabaran Bapak dan Ibu yang luar biasa selama ini. Pengabdian Bapak dan Ibu adalah inspirasi bagi kami yang lebih muda untuk terus berkarya bagi nusa dan bangsa. Sampai jumpa di informasi selanjutnya dengan kabar-kabar yang lebih membahagiakan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.